Maling teriak maling. Dua putri Gus Dur minta Caimin berhenti bohong ngaku dikudeta. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Karena ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Muktamar Ancol, kurang apa terang benderangnya? Nah, di situ Gus Durnya diganti, itu Gus Durnya dikudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya? Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Jadi Muktamar Ancol itu mengganti Gus Dur, Ketua Umum Dewan Syuro diganti, dan itu adalah sebuah proses yang diketahui Republik Indonesia. Problem besar kami karena Gus Dur dilancarkan dari posisi beliau sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Oleh Mas Muhaimin, hasil Muktamar Ancol itu didaftarkan ke Kemenkumham. Hebatnya, anehnya, oleh Kemenkumham waktu itu usulan dari Muhaimin dan kawan-kawan itu disahkan, di mana ketua umumnya itu adalah Muhaimin Iskandar, sekretaris jenderalnya itu Lukman Edi, dan ketua Dewan Syuronya itu adalah Kiai Haji Aziz Mansur dari Ponpes Patul Kuwang. Nama Gus Dur hilang di sini. Itu disahkan oleh Kemenkumham waktu itu pada saat pemerintahan Pak SBY pada saat itu. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Gus Dur itu tidak memaafkan orang, tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Nah, dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah itu hasil kudeta terhadap saya. Ada pemutarbalikan fakta sekarang ini. Kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Faktanya Gus Dur disingkirkan nggak dari PKB? Faktanya Muktamar Ancol ganti Gus Dur nggak? Ganti kan? Ya udah. Kalau menurut Caimin itu nggak salah, ya udah itu urusan dia dengan yang maha kuasa dan dengan ini dari masyarakat. Silakan Caimin mau jadi ketua PKB sampai ila yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat, silakan. Tapi jangan pakai figur Gus Dur lagi. Jangan sejarah itu kalian hapus, ya. Nggak usah lah terah Gus Dur, kan sekarang terah Muhaimin yang berkuasa semuanya gitu. Jadi silakan aja. Cuma keberatan kita adalah apapun Gus Dur ini founding fathers-nya PKB. Yeni Wahid turut menanggapi pernyataan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Ancol yang digelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Hal ini disampaikan Yeni saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat pada Selasa 5 September 2023. Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Ini sejarahnya mau dipelintir-pelintir, ya kita luruskan. Kalau ditanya saya punya agenda apa, nggak ada. Saya hanya ingin agenda saya meluruskan sejarah PKB yang sekarang seolah-olah dikaburkan, bahwa nggak ada masalah dengan Gus Dur. Ada masalah besar, sampai sekarang nggak selesai. Karena itulah kami keberatan kalau ada pemutarbalikan fakta sekarang ini. Kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Ini pelajaran buat semua orang yang punya aspirasi politik. Yaitu apa? Kamu boleh nguasain legal formal. Kamu boleh punya uang banyak. Kamu boleh punya segala macam itu. Tapi begitu kamu dianggap tidak punya moralitas, masyarakat nggak mau. Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alisa Wahid, mengecam pernyataan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menyebut ia tidak mengkudeta Gus Dur di PKB, tapi justru dikudeta.
Menurut Alisa Wahid, pernyataan Caimin dalam acara talk show Mata Najwa di Narasi TV itu adalah bohong belaka. Karenanya, Alisa Wahid meminta Caimin menghentikan semua narasi tidak jujur yang menyudutkan Gus Dur. Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB, tapi saya jelas mengingat betul ucapan Gus Dur langsung kepada saya. Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan. Sudahlah, hentikan narasi tidak jujur seperti ini, kata Alisa Wahid di akun Twitternya @alisawahid Selasa 5 September 2023. Alisa Wahid juga menyematkan pemberitaan pengakuan Caimin yang mengatakan dirinya tidak mengkudeta Gus Dur tapi justru dikudeta di cuitannya. Dalam tulisan di blognya itu, Alisa memberi judul, "Bapakku bukan perekayasa konflik." Pas saya tulis ini, narasinya, konflik itu direkayasa Gus Dur. Narasi hari ini, justru dia dikudeta, ujar Alisa. Senada dengan Alisa, Yeni Wahid putri keempat Gus Dur angkat bicara soal pernyataan Caimin itu. Yeni menegaskan bahwa sang ayah yang justru dikudeta oleh Caimin dalam muktamar PKB di Ancol, Jakarta Utara pada 2008 lalu. Muktamar Ancol kurang apa terang benderangnya, di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur dikudeta. Kok masih klaim menyatakan sebaliknya? Itu jelas sekali dari awal menjadi problem besar bagi kami. Karena Gus Dur dilengsarkan dari Ketum Dewan Suro, ujar Yeni Wahid di kantor PBNU Salemba, Jakarta, Selasa 5 September 2023. Yeni menjelaskan, proses kudeta yang dilakukan Caimin pada muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakang layar, melainkan di hadapan publik. Menurutnya, publik saat ini tidak bisa dibodohi atas klaim Caimin tersebut. Ya, ini kan terjadi bukan cuma di belakang layar, tapi muktamar Ancol ini terjadi di depan publik. Jadi apapun terjadi di belakang layar, layar apa? Layar tancap. Jadi klaim seolah terjadi yang berbeda di belakang layar. Nggak usah lihat yang di belakang layar, di depan layar saja, katanya. Kemudian Yeni mengatakan bahwa sang ayah sampai mengeluarkan surat sebelum wafat. Isi surat tersebut adalah pesan untuk mengganti Caimin. Yeni juga membantah bahwa dirinya yang justru mengkudeta Caimin dari PKB. Ia mengungkapkan saat itu dirinya bukan siapa-siapa, sehingga hanya bisa menyaksikan sang ayah yang dikudeta oleh Caimin. Gus Dur sampai mengeluarkan surat. Jadi saya rasa bukti-bukti formal yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Caimin boleh saja mengklaim, tapi sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat Caimin harus diganti, tuturnya. Caimin sebelumnya menceritakan terkait dengan hiruk-pikuk yang terjadi ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur merasa telah dikudeta oleh Caimin menjadi Ketua Umum PKB. Caimin justru menyebut itu sebuah hal yang tidak benar. Caimin memastikan bahwa narasi soal kudeta mengkudeta di PKB itu kerap muncul saat pemilu atau pilpres muncul. Dia menyebut pernyataan itu adalah sebuah pernyataan musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralaskan. Bahkan ada yang menyebut saya kudeta. Yang benar adalah justru saya yang dikudeta, ujar Caimin ketika hadir talk show bersama dengan Najwa Shihab yang disiarkan di akun YouTube pribadinya, dikutip Selasa 5 September 2023. Caimin menyebut bahwa dirinya adalah satu-satunya Ketua Umum PKB yang dipecat oleh Gus Dur tidak melakukan perlawanan. Maka dari situ Caimin merasa bahwa dirinya lah yang telah dikudeta. Dikudeta oleh orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti jadi ketua umum. Saya nonaktif, hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur, bahkan termasuk yang paling langka karena semua yang dipecat Gus Dur melawan. Satu-satunya ketum yang dipecat oleh Gus Dur tidak melawan hanya saya, kata dia. Namun demikian, ketika dirinya tidak menjabat sebagai Ketua Umum PKB, lantas posisinya digantikan oleh Waketum Ali Maskur dan Sekjen Yeni Wahid. Menurut Caimin, narasi dirinya yang berkhianat dan mengkudeta Gus Dur
selama muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Tujuannya, kata dia, untuk menjatuhkan PKB yang ia pimpin. Narasi itu setiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu dimunculkan, disiarkan musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan, ujar Caimin di acara Mata Najwa di Naras TV bertajuk Blak-Blakan Anies Muhaimin yang disiarkan di akun YouTube Najwa Shihab Senin malam 4 September 2023 malam. Ini behind the scene yang sesungguhnya itu, sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada suratnya sampai sekarang. Itu adalah jimat yang tidak boleh diapa-apakan. Ada saksi-saksinya juga yang dikerjakan, ucap Caimin. Itulah jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur, saya yang dikudeta, tetapi saya terima, itulah yang terjadi, tutup Caimin. Konflik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, dengan keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali menghangat. Perseteruan kedua pihak kembali mencuat setelah putri Gus Dur Yeni Wahid menyentil Muhaimin yang ngotot maju sebagai calon presiden atau capres pada 2024 nanti, berbekal PKB sebagai kendaraan politik. Padahal, kata Yeni, PKB merupakan partai yang dirintis Gus Dur ketika menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Belakangan, Muhaimin yang dibawa Gus Dur turut membidani lahirnya PKB. Justru mendongkel kursi cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu. Yeni mengungkapkan, keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung siapapun yang mengangkat Caimin sebagai bakal cawapresnya pada 2024. Sementara itu, hubungan Muhaimin dan PBNU Yahya kurang harmonis. Yeni mengatakan, perilaku Caimin yang kudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta. Apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti, ujarnya lagi. Yeni lantas meyakini bahwa Prabowo mengerti kondisi keluarga Gus Dur. Selain itu, ia juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin. Ia mengatakan, larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris. Tetapi atribut Gus Dur masih sering dipakai oleh Caimin hingga saat ini. Tetapi ya namanya orang masih mencuri-curi. Kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar, kata Yeni.